Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rengganis, NIM C241945 dari MSP 56 akan menjelaskan materi praktikum biologi populasi ikan mengenai PCR. Nah, apa itu PCR? PCR atau polymerase chain reaction merupakan suatu metode untuk memperbanyak fragmen DNA yang spesifik dengan melibatkan dua oligonukleotida sebagai primer yang membatasi fragmen DNA mitokondria yang akan diamplifikasi. Biasanya, primer terdiri atas 10 hingga 20 nukleotida dan dirancang berdasarkan daerah konservatif dalam genom tersebut. Semakin panjang primer, semakin spesifik daerah yang diamplifikasi. Keberhasilan suatu proses PCR sangat tergantung dari primer yang digunakan dan juga optimasi proses PCR. Adapun kelebihan teknik PCR yaitu yang pertama dapat mendeteksi keberadaan parasit dalam tubuh secara spesifik. Yang kedua, dapat membedakan spesies parasit tunggal dengan adanya primer spesifik untuk DNA target. Yang ketiga, primer lebih sederhana. Nah, selain ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu dapat PCR ini diawali dengan preparasi sampel yang cukup rumit dan juga reagen yang mahal. Yang kedua, memerlukan mesin pengatur suhu dan waktunya relatif lama. Ketiga, hasil PCR tidak dapat dilihat secara langsung. Bahan yang digunakan pada teknik PCR ini yaitu DH2O, primer yang terdiri dari format dan reverse, PCR mix, dan juga sampel. Nah, adapun 5 tahapan PCR dengan suhu dan waktu yang berbeda-beda. Tahap pertama adalah predenaturasi atau pemisahan rantai DNA awal dengan enzim Tak polimerase pada suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit. Tahap selanjutnya adalah denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius dengan waktu yang lebih lama. Kemudian ada tahap annealing, merupakan tahap penempelan primer pada gen target. Nah, annealing ini sangat tergantung pada suhu yang optimum antara 50 hingga 60 derajat Celcius selama 1 menit. Dan komposisi primer. Nah, apabila suhu terlalu tinggi, primer tidak dapat menempel pada gen target. Jika suhu terlalu rendah, maka primer akan menempel pada gen yang bukan targetnya. Kemudian ada tahap elongasi, yaitu tahap perpanjangan rantai DNA yang berlangsung pada suhu 72 derajat Celcius. Kemudian tahap pasca elongasi pada suhu 72 derajat Celcius, yaitu tahap pemanjangan total DNA. Nah, kemudian pendinginan dengan suhu 8 derajat Celcius selama 5 menit. Suhu denaturasi yang rendah dapat menyebabkan belum terbukanya DNA yang utas ganda sehingga tidak dimungkinkan terjadinya polimerasi DNA baru. Nah, proses penempelan DNA pada utas DNA yang sudah terbuka memerlukan suhu optimum, sebab suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan amplifikasi tidak terjadi, dan sebaliknya. Suhu yang rendah dapat menyebabkan primer menempel pada sisi lain genom yang bukan sisi homolognya. Nah, akibatnya dapat teramplifikasi banyak daerah yang tidak spesifik dalam genom tersebut. Pada penempelan atau annealing dilakukan berdasarkan primer yang digunakan dipengaruhi oleh panjang dan komposisi primer. Suhu penempelan ini sebaiknya sekitar 5 derajat Celcius di bawah suhu leleh. Berikut adalah daftar pusaka yang digunakan sebagai referensi. Sekian dan terima kasih.